lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Tinggi Motor. Teman-teman, kira-kira pertengahan menjelang akhir tahun 2022 kemarin ya, kita di Sounding Audio-Tech Fisher bakal ngeluarin Helix P6 DSP Ultimate ya, yaitu itu versi improve dari P6 DSP MK2 ya. P6 DSP MK2 itu udah bertahun-tahun merajain kelasnya DSPM ya. Yang paling terkenal adalah wattnya yang gila ya, karena per channel dia bisa keluar 120 watt. Untuk DSPM sih menurut gue itu udah termasuk gede banget ya untuk DSPM. Makanya dia sering dipakai sama audiofiler yang pengen sistemnya ringkes ya, tapi masih membutuhkan watt gede gitu, karena mainnya speaker aftermarket yang cukup berat bebannya ya gitu. Nah, P6 DSP Ultimate ini cukup ditunggu-tunggu ya, karena kita bisa lihat spek yang tampil di websitenya Audio-Tech Fisher bahwa dia memiliki 12 channel prosesor ya, which is yang lama hanya memiliki 8 channel prosesor gitu. Nah, ya mungkin tim-tim R&D di Audio-Tech Fisher juga menyadari ya bahwa zaman sekarang ini tuntutan user udah lebih tinggi ya. Kalau dulu mungkin kita main DSP 8 channel udah cukup ya, 3-way plus sub itu udah selesai gitu. Tapi user-user audio mobil zaman sekarang ini pengen lebih nih, pengen kadang-kadang ada tambahan second row speaker, ada tambahan center speaker, ada tambahan surround ya. Jadi 8 channel udah nggak cukup gitu. Nah, makanya dibikinlah P6 DSP Ultimate ini menjadi DSP-nya 12 channel. Meskipun tidak semuanya built-in amplifier ya, amplifiernya tetap built-in 6 channel kali 120 watt ya. Tapi dengan flexibility itu pun nanti akan gue jelasin bahwa ini menjadi satu keuntungan yang sangat baik ya buat mesin ini, untuk supaya bisa kita config dengan macam-macam sistem gitu, dipadukan dengan berbagai macam amplifier yang bagus-bagus gitu. Ini akan jadi istimewa banget gitu ya. Nah, di sini juga ada gue taruh Helix P2. Ini adalah amplifier 2 channel, which is ini amplifier bisa full range, bukan hanya untuk subwoofer ya. Jadi nanti akan gue jelasin kenapa amplifier ini begitu istimewa ya, dan begitu klop jika dipadukan dengan Helix P6 DSP Ultimate ya. Stay tune teman-teman. Nah, teman-teman, gue akan mulai dengan membahas persamaan dan perbedaan dari kedua mesin ini apa aja. Improvement yang dibikin sama Audio-Tech Fisher apa aja ya. Oke, kita mulai dari P6 DSP MK2 ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah pakai P6 DSP MK2 cukup familiar ya dengan skema yang dimiliki sama P6 DSP ini. Dia ini DSPM dengan prosesor 8 channel dan ampli 6 channel. 6 channel itu per channelnya 120 watt kalau ketemu beban 4 ohm. Dan dia akan naik jadi 230 watt jika ketemu beban 2 ohm. Oke, power internalnya nggak bisa di bridge ya. Jadi saya nggak sarankan power internalnya untuk narik subwoofer, karena pertama dia memang tidak didesain untuk narik subwoofer ya. Mungkin bisa aja, tapi subwoofernya double coil gitu. Tapi menurut saya tenaganya mungkin nggak kurang proper ya kalau untuk narik subwoofer. Jadi biasanya kalau ketemu sistem two-way ini, gue suka bikin depan full aktif two-way, sisa channelnya bisa buat speaker tengah. Setelah itu pre-outnya saya masukin monoblock untuk narik subwoofer gitu. Nah, sampai di situ sama ya cerita internal amplinya. Si P6 DSP Ultimate juga memiliki amplifier yang sama persis. 6 channel kali 120 watt di 4 ohm dan 230 watt di 2 ohm. Oke. Tapi kelebihannya dari si P6 DSP Ultimate ini, dia memiliki pre-out lebih banyak. Jadi selain output amplifier 6 channel, dia memiliki 4 pre-out RCA ya, plus 1 pre-out optical yang sudah stereo ya. Jadi total channelnya menjadi 6 tambah 4, 10 tambah stereo channel dari output opticalnya menjadi 12 channel ya. Ini unik teman-teman, karena masih jarang ya prosesor yang memiliki output channelnya itu berupa optical output ya. Selain Brex ya, kalau di Audio-Tech Fisher ini sudah pengalaman bikin DSP Brex, which is outputnya ada analog, ada digital ya. Tapi untuk kelasnya Helix ini adalah satu-satunya yang pertama memiliki optical output ya. Jadi optical outputnya ini ada di channel nomor 11 dan 12 teman-teman.
ya. Output optical ini bisa kita umpan ke amplifier yang memiliki input optical juga gitu ya. Atau kita umpan lagi ke DSP lain yang memiliki input optical juga. Jadi tandem antara DSP dengan DSP. Itu bisa juga gitu. Ya, tapi dalam case ini karena channelnya sudah ada 12 channel, saya rasa udah lumayan cukup ya untuk satu sistem yang komplit gitu ya. Jadi gua lebih rekomen kita cari amplifier yang punya input optical untuk menemanin P6 DSP Ultimate ini. Oke, dari segi input keduanya ini sama-sama memiliki 6 input high level, 6 input RCA ya, dan 1 input optical, 1 input coaxial ya. Jadi teman-teman, mesinnya P6 ini memang tidak didesain untuk main OEM integration ya, OEM tuning. Karena kalau kamu main OEM integration mungkin akan membutuhkan lebih banyak channel input ya. Pastinya lebih dari 6 karena mobil-mobil yang udah premium sound biasanya memiliki output system yang mungkin 8 sampai 9 atau 10 channel gitu ya. Nah, mungkin kalau Anda mau main OEM integration lebih baik pilih V8 DSP atau V12 DSP ya. Which is wattnya nggak terlalu besar tapi memiliki input channel yang sangat banyak gitu ya. Di case yang untuk P6 ini, mesin ini memang didesain untuk main aftermarket ya, head unit aftermarket, speaker aftermarket dengan external amplifier aftermarket ya. Jadi mungkin lebih cocok mesin ini untuk main di situ. Satu lagi perbedaannya teman-teman, kalau P6 DSP MK2 ini tidak kompatibel dengan DSP PC Tools ya yang versi 5. Yang P6 DSP Ultimate hanya bisa memakai DSP software PC Tools-nya yang versi 5 gitu. Nah, itu teman-teman dari spek yang terlihat perbedaannya seperti itu, tapi setelah kita melihat lebih dalam di spesifikasi teknisnya, ternyata ada lagi improvement yang dilakukan sama Audiotech Visa. Jadi, bukan hanya fasilitas-fasilitas extra channel yang ditambahkan, tapi internal amplifiernya pun diimprove. Ya, internal chip DSP-nya pun diimprove. Jadi si Helix P6 DSP Ultimate ini power DSP-nya sudah twin DSP ya. Jadi twin DSP ini masih single. Mungkin karena channelnya sekarang lebih banyak ya. Jadi dia perlu power yang lebih bagus untuk menghidupkan chip-chip DSP-nya gitu. Selain itu, internal amplifiernya juga diimprove teman-teman. Ya, yang bisa kita note adalah dari signal to noise ratio. Ya, si P6 DSP MK2 ini memiliki signal to noise ratio-nya 105 dB ya untuk digital inputnya, dan untuk analog inputnya dia 100 dB. Sedangkan si P6 DSP Ultimate ini naik menjadi 108 untuk digital dan 102 untuk analog input. Jadi kita akan lebih banyak mendengar musik daripada noise di mesin P6 DSP ini. Bukan berarti ini noise, ini aja udah clean banget. Tapi di sini diimprove lagi, akan lebih clean lagi gitu suaranya. Terus yang gua note juga, THD-nya juga turun. Ini total harmonic distortion-nya ini di 0,0008 ya. 0,008%. Untuk P6 DSP Ultimate turun menjadi 0,0004% gitu. Cukup signifikan. Kalau di ini bisa kita hitung ya, kita anggapannya ini total harmonic distortion-nya 2 kali lebih tinggi dibanding ini gitu kan. 0,0004 banding 0,0008 gitu ya. Menurut gue cukup signifikan. Yang penting adalah nanti kita tes di mobil apakah benar-benar hebat mesin ini gitu ya. Nah, kebetulan teman-teman saat gue bikin video ini kita lagi sedang garap satu project ya, kita memakai P6 DSP Ultimate. Tentunya akan kita dokumentasi dan kita rangkum dan kita akan review juga di mobilnya langsung hasil suaranya seperti apa dan impression gue terhadap mesin ini seperti apa dibanding dengan Helix P6 yang sebelumnya, pendahulunya. Oke, teman-teman, ini sepintas yang gue bisa sampaikan perbedaannya antara P6 DSP MK2 versus Ultimate ya. Kira-kira kita bisa rangkum dengan tabel berikut ini. Nah, teman-teman, Helix P2. Ini amplifier 2 channel ya. Jadi amplifier 2 channel, full range amplifier. Jadi bukan monoblok ya, teman-teman. Ini satu-satunya amplifier di kelasnya yang memiliki input optical ya. Mungkin kalau amplifier sekaliber Brax atau Audi Synthesis itu juga punya digital input ya. Tapi ini adalah di kelas yang masih harga belasan juta ya, yang memiliki input optical
ya. Gua rasa amplifier ini memang sengaja didesain sama Audiotech Fisher karena mereka memang berencana untuk mengeluarkan P6 Ultimate yang memiliki output optical. Jadi ini perpaduan yang menurut gua cocok banget ya, sangat cocok. Channel nomor 11 sama 12 P6 DSP Ultimate ini bisa dioptimalkan dengan memakai amplifier ini ya, which is outputnya adalah no choice, hanya ada optical output ya. Jadi kita harus memiliki amplifier yang memiliki input optical. Ini yang cocok teman-teman. Jadi Helix P2 ini adalah amplifier 2 channel yang memiliki daya per channelnya 280 watt di 4 ohm per channel ya. Dan untuk beban 2 ohm dia naik jadi 490 watt per channel ya. Jadi amplifier ini sangat cocok untuk mendrive baik subwoofer ataupun mid bass ya, karena wattnya yang besar ya. Jika kita memakai P2 ini untuk menarik subwoofer, saya sarankan kita pilih subwoofer yang memiliki double coil ya. Jadi masing-masing coilnya dapat satu channel dari P2 ini ya. Jadi main stereo. Power ini nggak bisa di bridge ya. Contoh, gue memiliki satu buah subwoofer double coil 4 ohm ya. Kebutuhan subwoofer ini daya RMS-nya adalah 500 watt ya. Jadi saya memakai Helix P2 ini untuk satu channel ke masing-masing satu coilnya. Di 4 ohm dia akan keluar 280 watt. Kalau dijumlahkan dia akan mengeluarkan daya 560 watt ya. Jadi pas banget ya. Contoh lain, saya memiliki subwoofer double coil 2 ohm. Double coil masing-masing coilnya 2 ohm. Subwoofer saya membutuhkan daya 800 watt ya. Nah, jika saya memakai amplifier ini untuk menarik beban 2 ohm di masing-masing coilnya, power ini akan mengeluarkan daya 490 watt kali 2 channel. Berarti total hampir 1000 watt ya. Jadi cukup banget ya. Jadi ini solution banget. Oke, kalau saya nggak mau pakai power ini untuk narik sub, tapi saya mau pakai untuk narik mid bass. Oke aja, nggak masalah ya. Dengan watt yang sangat-sangat gede ini dia bisa makan mid bass apa aja ya. Atau subwoofer yang memang hitung-hitungan wattnya masih cocok dengan amplifier ini ya. Jadi enak banget untuk mendesain ini. Misalkan satu buah P2 untuk mengangkat subwoofer, satu buah P2 lagi untuk mengangkat mid bass. Sisanya internal amplifier dari P6 DSP Ultimate ini gue pakai untuk umpan tweeter, mid range, sama speaker belakang. Itu juga oke banget ya. Dengan ketersediaan opsi-opsi seperti ini memudahkan kita untuk membuat konfigurasi yang asik untuk sistem audio gitu ya. Nah, conclusion ya teman-teman, jadi menurut gua Helix P6 DSP Ultimate ini memang patut disambut baik ya, karena dengan mesin ukuran seperti ini sudah bisa memiliki channel internal output yang wattnya besar, bisa untuk main aftermarket yang dengan beban-beban yang serius gitu ya. Misalnya kita pakai three-way yang kelas signature dari masing-masing brand gitu ya, itu asik banget. Dan pasangan yang sangat cocok adalah Helix P2 ya, dengan kita memilihkan subwoofer yang pas gitu ya, dan masih terbuka opsi untuk external amplifier lainnya yang bisa diumpan ke output RCA dari si Helix P6 DSP Ultimate ini gitu. Gua curious banget untuk bikin konfigurasi sistem yang menarik yang bisa diangkat pakai kedua mesin ini ya. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita akan banyak merekomendasi bundle ini untuk sistem yang sangat ringkes dan high powered dan resolusi tinggi gitu. Bisa untuk main banyak range gitu. Mau experience 1, experience 2 sampai ke kelas expert ini juga masih bisa mengcover banget gitu ya. Tergantung kita mau dari mesin ini kita padukan dengan sistem amplifier yang lebih high end gitu, atau ini yang sudah internal amplifiernya kita untuk main speaker, kita tambahin satu amplifier yang lebih di bawah ini untuk angkat secondary speaker gitu misalnya. Itu juga menarik banget gitu. Jadi terbuka opsi banyak banget untuk mengkonfigurasi sistem dengan kedua mesin ini. Jadi ini bundle yang akan kita sangat rekomendasi banget untuk teman-teman yang pengen ngebangun sistem. Kita mulai dari kedua mesin ini, sisanya baru barang-barang lain yang Anda cocok apa bisa kita konsultasikan gitu ya, bisa kita diskusikan apa yang cocok dan segala macem gitu. Tapi core-nya adalah kedua mesin ini, dia yang akan mendistribusikan segala sesuatunya gitu ya. Head unit apa yang cocok dengan ini, yaitu banyak sekali opsi yang terbuka gitu ya. Nah,
Itu dulu video kali ini teman-teman, sharing gua tentang kedua produk ini. Kedepan kita akan lebih banyak lagi sharing-sharing tentang produk-produk yang menarik juga ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. See you guys in next video. Dah.